พอจะพักการเรียนเธอ Hey Hope Pop Gangs ตอนนี้ที่แกร้องไห้อยู่อะแกจิกขาตัวเองอยู่ด้วยหรือเปล่า นับตั้งแต่เทอมนี้เป็นต้นไปนะพอจะยึดทุนเรียนฟรีของเธอNah, di awal sorotan kali ini kita bisa melihat apa yang terjadi setelah Bang berhasil masuk ke ruangan tempat Lin bagiin jawabannya lewat speaker sekolah. Namun, bukannya bikin masalah tambah gede, ternyata nih Bang lebih milih kasih info palsu ke guru pengawas. Kalau di ruangan itu nggak ada orang, bahkan meski Doi punya tutup flash disk dari Lin yang sebenarnya bisa dijadiin barang bukti. Insiden ini tentu aja bikin geng BJ jadi panik. Jadi akhirnya mereka ngadain rapat darurat buat nyari jalan keluar dari masalah kali ini. Dan sebagai tindak lanjutnya, Lin berencana buat nanyain langsung ke Bang. Lalu buat jaga-jaga, Lin juga minta Pat balikin sisa uang yang udah dibayar sama klien mereka. Karena kondisi udah nggak aman lagi kan buat bagian contekan. Iya, itu emang pilihan yang paling tepat sih. Mengingat guru pengawas sudah laporin soal kemungkinan adanya kecurangan ujian ke Bu Capsek, awalnya itu sulit diterima sama Bu Porntip. Cuman karena Bang kasih kesaksian yang mana merupakan siswa teladan, laporan itu akhirnya dianggap serius. Cuman ada yang aneh nih di sini, karena bahkan setelah ketemu Bu Capsek, Bang tetap memilih diam soal bukti flash disk yang nunjukin pelaku sebenarnya. Memang ada kemungkinan sih kalau Doi pengen mastiin dulu ya kan, tapi ini asumsi yang terlalu lemah sih menurut aku. Karena nih, begitu ketemu Lin di perpustakaan saat pulang sekolah, sesuai janjian mereka di episode sebelumnya, si Bang ini langsung balikin tutup flash disk yang dipungut pas masuk ruangan tadi dan bikin Lin langsung ngeh kalau dirinya udah kegap. Jadi bukannya ngasih bantahan, Doi malah ngasih penjelasan soal motif kecurangannya yang pengen balas dendam ke pihak sekolah karena udah dianggap meras bapaknya. Sayangnya Bang sama sekali nggak peduli dengan alasan semacam itu. Karena menurut Doi, apa yang udah dilakuin sama Lin hampir nggak ada bedanya dengan kelakuan pihak sekolah. Ya, pada titik ini aku nggak ngedukung siapapun sih, entah itu Bang ataupun Lin. Soalnya ya dari sudut pandang Lin, dirinya emang udah nggak punya pilihan. Sedangkan dari sudut pandang Bang, harusnya nggak gitu caranya. Meskipun ya Doi nggak ngasih saran juga, mesti gimana? Nah, singkat cerita, setelah dapat laporan, Bu Capsek mulai lakuin penyelidikan tuh. Dan orang pertama yang diperiksa adalah si Pink, yang memang anggota klub radio. Jadi punya akses ke ruang penyiaran. Bu Capsek curiga ke Pink nih, karena dari hasil pemeriksaan, speaker sekolah memang sempat bermasalah, tapi udah dibenerin sama teknisi sekolah sebelum masuk minggu ujian. Sayangnya, gak ada gunanya ngorek informasi dari Pink, soalnya sebagai antek-pet, Doi lebih milih nutup mulut, meski diancam bakal ikut kena hukuman. Kalau memang terbukti beneran ada yang pakai speaker buat bagian contekan. Ya, pilihan Pink untuk bungkam praktis bikin geng BJ tetap aman. Meski begitu, masalah sama sekali belum selesai. Karena di tempat lain, setelah Pat beliin handphone baru nih buat Grace, pesan dari Tong tiba-tiba masuk ke HP itu buat ngingetin soal janji ketemu di rumahnya ntar malam. Dan di saat bersamaan, Grace nemu video makan malamnya sama Pat di hari jadian mereka kemarin. The omelet dating Tong. Hari itu udah jelas bikin Grace jadi galau banget. Makanya begitu Lin nelfon, Doi mutusin buat ke rumah sohibnya itu, buat jalanin peran sebagai pendengar yang baik, atau mungkin sekedar nebus dosa dari episode sebelumnya, di mana Grace bagiin contekan tanpa sepengetahuan teman-temannya. Aku ngerasa lebih ke sini sih, soalnya begitu Doi tiba di rumah Lin dan lihat sohibnya itu kelihatan sedih banget, rasa bersalah Grace malah jadi makin parah. Apalagi kehadirannya di sana ternyata berhasil nenangin Lin. Makanya Doi sempat pengen jujur soal yang kemarin, biar semua masalah bisa kelar lebih cepet. Cuma nih begitu Grace mau ngomong, tiba-tiba ada pesan dari Tong di handphonenya yang isinya ngingetin soal janji mereka lagi. Jadi rencana buat jujur itu harus ditunda dulu. Karena si Grace ini akhirnya harus buru-buru pamit dengan alasan harus balik ke rumah. Yang mana kita udah tahu semua kalau alasannya buat ketemu sama Tong-Tong. Cuma Lin kagak tahu. Makanya Doi ngerasa aneh begitu pas sohibnya nolak diantar pulang. Nah begitu Grace sudah pergi, tiba-tiba Pat yang buntutin pacarnya sejak tadi mendadak muncul. Terus minta Lin buruan masuk ke mobilnya sebelum taksi yang bawa Grace itu makin jauh. Begitu Lin akhirnya setuju buat ikut, dalam perjalanan Pat akhirnya cerita soal dirinya yang diam-diam nyadap ponsel baru Grace. Karena pengen tahu apa yang sebenarnya disembunyiin sang pacar. Sayangnya, begitu Grace tiba di rumah Tong, baik Pat maupun Lin yang memantau dari kejauhan gak bisa lihat siapa orang yang bukain pintu pagar. Makanya untuk mastiin,
Pat minta Lin buat nelpon si pacar. Tentu aja telepon itu diangkat, cuma jawabannya gak sesuai harapan. Karena bukannya jujur soal lokasinya, Grace malah bohong. Jadi begitu telepon ditutup, Pat gak bisa nahan emosi dan nunjukin kekesalannya depan Lin. แม่งจะโกหกทำเฮียอะไรวะ Dan abis itu mutusin buat macu mobilnya karena gak mau pusing lagi urusan sama Grace. Sementara di dalam rumah, Tong dan Grace akhirnya gak ngapa-ngapain sih, cuman minum anggur yang kayaknya cap orang tua deh. Atau mungkin kawa-kawa. Terus habis itu ada grepe-grepe dikit. Yang mana gak berlanjut di kejadian mantep-mantep seperti harapan kamu. Soalnya terus-terusan cari alasan buat menghindar dan akhirnya bikin Tong marah karena menyangka dirinya dianggap menjijikan. Tapi Grace nyangkal tuduhan itu dengan alasan dirinya cuma gugup karena belum pernah nyuciin botol siapapun sebelumnya. Sayangnya Tong gak mau denger alasan apapun. Jadi buat jatuhin mental Grace, Doi nunjukin beberapa foto yang jadi bukti perselingkuhan antara Pat dengan Claire. Cuman serangan Tong itu gak mampan sama sekali. Karena ternyata Grace sudah tahu semuanya sedari dulu, tapi Doi memilih diam. Dengan pikiran, kalau cuman satu-satunya cara bagi orang yang gak punya apa-apa kayak dirinya, bisa tetap pacaran dengan Pat. Tong awalnya sempat kasihan pas dengar penjelasan itu, karena selain emang ceritanya sedih banget, Grace juga nangis sejadi-jadinya. Cuman begitu lihat tangan kanan Grace yang ternyata diam-diam lagi nyubit pahanya sendiri, Tong langsung ngeh kalau itu air mata palsu. Jadi Doi balik lagi ke mode birahinya, oh my god. Dan mulai grepe-grepe seperti sebelumnya. Cuman di mode ini tetap gak ada kejadian apapun kayak yang kamu harapin ya. Soalnya tiba-tiba Pat dan Lin muncul. Terus tanpa Fafifu langsung ngasih bogem mentah ke pipinya Tong. มึงกิ๊กกับแฟนกูเหรอสัตว์ Dengan ini Grace akhirnya selamat dari Tong. Tapi di sisi lain hubungannya baik dengan Pat maupun Lin udah gak bisa diselamatin lagi. Karena dengan terbongkarnya hubungan gelap itu, Tong jadi gak punya alasan lagi buat jaga rahasia soal Grace yang udah ngasih contekan ke Claire dan bikin sindikat perdagangan jawaban mereka ini hampir ketahuan sama pihak sekolah. Ya, setelah ketahuan Grace udah gak bisa ngelak lagi. Doi cuma bisa nangis sesegukan karena gak dikasih kesempatan buat jelasin alasannya sama Pat dan Lin yang langsung cabut begitu dengar penjelasan dari Tong. Cuman yang hancur karena ketahuan di sini bukan cuma Grace, tapi Lin juga. Soalnya mengenai insiden speaker sekolah, Doi cuma curiga sama dua orang yang mampu jawab semua soal ujian dengan tepat. Dan itu adalah Bang dan Lin. Makanya pas jam istirahat sekolah, Bu Kepsek manggil Lin ke ruangannya. Terus konfirmasi soal keterlibatan dalam skandal tersebut. Lin jelas nyangkal dong soal itu, tapi Bu Kepsek gak kehabisan akal. Doi langsung buka pintu ruangannya dan manggil Bang masuk. Terus ngancem bakal ngasih sanksi ke mereka berdua kalau gak ada yang mau ngaku. Siapa sangka kalau ternyata strategi dari Bu Kepsek ini tokcar berhasil. Karena begitu dengar kalau salah satu hukumannya adalah beasiswa Bang bakalan dicabut, Lin akhirnya ngaku kalau dirinya lah otak dibalik skandal kecurangan ujian tersebut. หนูเป็นคนส่งคำตอบให้เพื่อนเองค่ะ Dan karena hal itu Ayah Lin akhirnya dipanggil nih ke sekolah. Lalu tanpa Fafifu, Bu Kepsek langsung jelasin soal skandal kecurangan ujian yang melibatkan sang anak. Berikut resiko hukumannya yang berat. Meski begitu ternyata Bu Kepsek masih mau ngasih keringanan, asalkan Lin mau bocorin soal siswa yang terlibat. Cuman nih meski dipaksa sama bapaknya, Lin tetap memilih bungkam. Ya, tahu sendiri kan gengs, kalau misalnya nih si Lin ngomong, kehidupan sekolahnya itu bakal selamat. Tapi kehidupan sosialnya gimana? Bakal hancur berantakan kan? Tahu sendirilah gimana anak sekolahan. Jadi wajar aja sih kalau Lin milih diam, dan baru setelah itu Bu Kepsek ngancam pakai nyabut hak beasiswa luar negerinya. Lin akhirnya angkat bicara, terus nuduh kalau itu cuman akal-akalan Bu Kepsek. Soalnya bisa ngasih jalan buat ponakannya sendiri. Bu Kepsek jelas gak terima dong dikatain kayak gitu, jadi Doi langsung nuntut permintaan maaf. Lin sebenarnya nolak buat ngelakuin, cuman karena ada bapaknya dalam ruangan, terpaksa deh Doi minta maaf. Namun meski udah relain diri buat minta maaf, ternyata Lin masih belum mau bocorin soal teman-temannya yang terlibat. Karena itu, Doi harus terima hukuman skorsing 1 semester. Dan praktis harus ulang tahun depan saat teman-temannya udah pada lulus. Ya, semua hal memang ada karmanya sih, gengs. Itulah yang akhirnya Lin dapatkan dari keputusan memeluk sisi gelapnya. Itu juga yang Grace dapat dari mengkhianati teman dan kekasihnya.
Terus gimana ya nasib Lin dan Grace di episode selanjutnya? Apakah mereka tetap temenan? Apakah bisnis contekan mereka akan berakhir atau tetap berlanjut? Semua itu bakal kita tahu di episode 6 nanti. Makanya tetap stay tune ya, biar gak ketinggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Swadika.